Kita masuk tahun baru dan di IFGF kita ada tema baru untuk tahun ini, Alive in Character. Dan bulan ini kita ada tema untuk bulan Januari, itu Display of Change. Jadi hari ini aku mau sharing tentang dua hal, karakter kita dan apa yang kita harus berubah. Jadi judul hari ini, Change, New Year, New You. Change, New Year, New You. Karena, kita awake semua, sudah bangun, siapa tidur jam 12? Jam 1, jam 2, jam 2, oh my goodness, jam 2. Jam 3, ada jam 3. Ada yang belum tidur sama sekali. Oh jam 3 duluan. Oke. Mungkin abis ini kalau lagi waktu sharing, lagi rasa ngantuk, yang mau tidur. Oke, aku kasih izin, boleh keluar, ambil kopi, tapi harus masuk lagi, jangan keluar terus. Oke? Atau kamu ke WC, ambil air, cuci muka, balik lagi. Oke, boleh juga. Oke, karena kita mau fokus. Baik, karena yang kita di sini untuk ketemu sama Tuhan, kita mau belajar sesuatu baru. Kalau kita gak yang dapat sesuatu, ya kenapa kita di sini? Jadi itu yang penting untuk kita. Oke, siap semua? Siap. Kita akan baca yang dua ayat yang mungkin cukup berat untuk kita yang Leviticus bahasa Indonesia apa? Imamat 19 ayat 1 dan 2, boleh ada the next slide. Oke, ini cukup berat untuk kita. 19 ayat 1, Tuhan berfirman. Say Tuhan berfirman. Kepada Musa, Jadi ini untuk yang semua orang Israel di situ, berbicaralah kepada segenap jamaah Israel. Dan katakan kepada mereka ini, ini berat, siap semua. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu berat. Kudus. Oke, kita mau baca ini yang perjanjian lama, ini Old Testament. Kita ganti ke New Testament. First Peter, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kalian belum bangun. Oke, ayo semua berdiri. Ayo berdiri dong, berdiri. Oke, lihat taman kiri atau keluarga di kiri atau kanan. Oke, aku kasih izin, ambil muka mereka, garak-garak yang geser-geser, bikin mereka bangun. Ayo, ini bukan hanya, ayo, Eren, I see you guys in the back. Aldo, Putri, yuk. Oke, kedua kita lakukan 5 jumping jack. Siap? Jumping jack, begini. Kita bangun, oke? Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, Aldo gak ikut, aku lihat kamu. Hei. Oke, boleh silakan duduk lagi. Kita baca itu lagi. Ada airplane. Tetapi hendaklah kamu menjadi di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis yang seperti tadi kita baca, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan, gimana sih kita bisa kudus? Boleh minta izin, ini panas banget, boleh aku buka jas? Ini karena kita baru exercise. Ini
susah banget. Kita harus kudus. Kudus seperti Tuhan. Nah, kalau kita baca yang pasal yang Leviticus, habis yang Tuhan bilang kudus seperti aku kudus. Waktu itu kalau kita baca yang semua ayat pasal 19 itu tentang semua mereka harus lakukan itu yang ya gak boleh ini gak boleh itu. Tuhan kasih cara untuk mereka bisa kudus. Tapi pertanyaan untuk kita sudah kudus atau gak? Ya kita ada Yesus Kristus, kita kudus karena dia. Tapi apa kita lakukan karakter kita masih kurang gak? Masih kurang gak? Ya kurang. Karena yang goal kita, target kita itu Yohanes 3 ayat 30. Boleh buka, ia harus makin besar, bukan makan. Makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi itu caranya untuk kudus. Dia lebih besar di dalam hidup kita dan kita lebih kecil. Apa yang intinya daging kita harus mati. Kita harus setiap hari bukan ikut daging, bukan ikut keinginan kita sendiri, tapi harus ikut keinginan roh. Amin. 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 Jadi untuk kita sendiri tahun ini kita tentang yang karakter, apa kita harus berubah? Boleh next slide. Kita harus berubah karena banyak kali waktu kita berubah ini tahun baru ada resolusi, kita mau bikin perubahan. Oke, tahun ini aku mau yang lebih sehat atau apa, yang mau kasih lebih banyak waktu sama keluarga. Banyak kali waktu kita bikin perubahan, kita berubah dua hal. Kita berubah yang behavior kita, apa kita lakukan, perilaku, atau kita berubah environment kita, ke lingkungan kita. Tapi banyak kali kalau kita lihat yang datanya, hanya 9% yang laku, succeed. Dari semua yang New Year's resolution, semua itu hanya 9% succeed. Kenapa? Karena perubahan itu bukan dari luar, apa kita lakukan, apa yang lingkungan kita, tapi perubahan karakter kita. Jadi kita harus fokus di dalam. Waktu kita berubah yang karakter, waktu kita berubah yang pikiran kita, yang di luar itu akan ikut. Ya? Yes? Oh yes, Aaron. Oh betul. Oh, aku mau catat itu di buku aku. Boleh dong. Karena ini bagus banget. Kita harus tahu cara untuk berubah gimana. Jadi kita berubah karakter kita. Karakter, hati kita, nilai kita. Itu cara untuk berubah yang kita di dalam. Karena kalau kita ada karakter yang rohani, karakter yang dari Tuhan, godly character, ada yang bagus untuk kita. Contoh, next slide boleh. Yang bagus untuk kita, next lagi. The impact of having godly character, ada dua hal yang cukup gampang untuk nangkap. Kalau kita ada godly character, satu, yang konflik akan yang reduce. Yang konflik kita yang kurangin. Contoh, orang tua sama anak. Let's say anak remaja, berantem terus. Tapi kalau ada godly character, berantem gak akan terjadi yang sering. Karena contoh, banyak kali berantem dari orang tua sama anak remaja itu terjadi karena mungkin yang orang tua mungkin katanya keras atau gitu. Atau terlalu susah untuk anak. Tapi juga anak gak submit. Mereka rebel gitu. Jadi
kalau anak ada godly character di dalam anak itu submissive sama orang tua. Begitu. Itu nomor satu. Kalau orang tua godly character itu yang gentle sama anak. Kalau dua-dua ada godly character itu, konflik akan yang kurangin. Nggak ada banyak konflik. Karena yang godly character. Contoh lagi, di dalam bisnis. Kalau kita ada business partner ada banyak masalah, banyak kali. Karena apa? Karena mereka gak honest, jujur. Tapi kalau mereka jujur, honest, konflik itu akan kurangin. Karena mereka sudah open. Itu ada satu frasa, hot, honest, open, transparent. Di dalam semua bisnis. Itu hot business. We're honest, open, transparent. Tapi juga untuk kalau kita ada godly character, apa yang kita dapat? Kita dapat fondasi untuk sukses yang long term. Yang panjang gitu. Contoh. Di dalam pernikahan. Suami istri. Kalau suami istri, karakter ada yang kurang. Di sini atau di situ mungkin ada suami marah terus atau apa. Ya pasti itu akan yang pernikahan itu susah. Untuk fondasi gak kuat. Jadi nanti akan terjadi mungkin pecah. Mungkin terjadi kalau yang suami gak berubah atau istri gak berubah untuk ada yang karakter yang dari Tuhan. Jadi karakter itu penting. Especially khusus untuk kita. Contoh yang dunia, kalau lihat orang, dunia lihat dua hal. Treasure and talent. Dunia lihat dua hal. Apa kamu bisa kasih ke aku? Apa kamu bisa lakukan untuk aku? Begitu. Tapi Tuhan berubah yang skrip. Berubah gak lihat yang apa yang Anda ada. Tuhan gak lihat yang talenta Anda ada. Tuhan lihat apa? Hati. Lihat karakter. Lihat nilai di dalam kita. Begitu. Jadi itu penting. Yang kita berubah karakter di dalam kita. Penting banget. Penting banget. Tapi pertanyaan aku, yang gimana cara untuk berubah karakter? Gimana caranya? Ada dua. Nomor satu, kita harus tahu. Realize. Buka mata. Jadi kita kasih 1 menit. Lihat hidup Anda sendiri, lihat keluarga Anda sendiri. Karakter atau nilai di dalam hidup Anda atau karakter di sini itu sifat, value di hidup Anda yang mana harus berubah. Itu nomor satu. Lihat hidup Anda sendiri. Pasti akan tahu. Karena kita, contoh, di mana kita tahu yang karakter yang buruk, yang bad character dan good character, gimana kita bisa tahu? Dari firman Tuhan. Kalau baca firman Tuhan, pasti Roh Kudus akan bicara dengan hati Anda. Kalau baca firman Tuhan, pasti Tuhan akan bicara, hey harus berubah yang ini. So pertanyaan aku untuk kalian semua, yang mana harus berubah? Kita kasih 1 menit, pikir dulu. Tanya Tuhan, tulis di notebook, tulis di mana di HP. Aku mau berubah ini. Ini karakter yang gak bagus. Contoh, yang aku gak kind kepada suami. Atau aku cukup cepat marah sama anak.
Mikir, yang mana harus berubah? Jangan hanya dengar-dengar aja. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan, yang mana? Yang mana? Karena kalau Anda gak tahu yang mana harus berubah, gak akan berubah. Contoh, jujur, contoh untuk gereja. Aku sama pastor, kita cukup sering duduk dan kita tanya, mana harus berubah? Gimana yang acara ini, gimana acara itu, gimana I care, harus gimana. Kita evaluasi kita sendiri. Kita realize, nangkap, oke, ini masih kurang, harus kasih lebih fokus ke sini. Untuk tim pengurus, kita harus lakukan itu juga. Untuk Anda di dalam bisnis, di dalam kerjaan, harus lakukan itu juga. Anda sebagai keluarga, harus lakukan itu juga. Tadi malam karena tadi malam kita ada ibadah jam 10 malam. Aku datang ke sini jam 9.10 gitu. Untuk setup. Sebelum aku datang, aku duduk sama Ruth, 2 anak sudah tidur. Praise Jesus, 2 anak sudah tidur. Aku duduk sama Ruth, kita bahas. Yang mana kita harus berubah untuk tahun depan. Yang mana yang masih kurang untuk kita sendiri. Sebagai keluarga, sebagai kita sendiri. Mana yang masih kurang. Kita bahas, kita sharing, dan kita doa. Habis doa, aku langsung ke gereja. Untuk kita semua harus tahu, realize yang mana harus berubah. Kalau Anda nggak tahu, datang ke pastor. Pastor langsung bisa kasih tahu. Tapi karakter kita harus berubah. Gimana? Kita satu harus realize. Kedua, kita harus bertobat, repent. Repent itu intinya ada niat, ada action. Kata repent itu katanya balik ya. Turn around. Turn things around. Lagu bagus. Begitu, ada action. Ada sesuatu terjadi. Bukan hanya aku mau lebih tahun ini lebih kind, lebih gentle sama anak aku. Tapi gak ada plan, gak ada rencana. Gimana bisa itu terjadi? So harus ada action. Harus ada niat untuk kita semua di sini. Ada satu frasa, small is big. Kalau Anda gak tahu yang harus mulai dari mana, mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kita ada satu video, boleh play the next video. Ada sound. Dia yang main domino. Smallest domino is about 5 millimeters high. 5 mm. Yang paling kecil. And there are 13 dominoes. 13 domino. Largest domino Paling besar weighs about 100 pounds. itu 100 pound. Tall. Lebih dari 1 meter tinggi. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State. Itu 13 domino, kalau dia ada 29 domino itu sampai tinggi seperti yang gedung Empire State Building di New York City. Itu. Intinya kalau kita mulai dari kecil, impactnya, dampaknya bisa lebih besar dan lebih besar.
di dalam hidup Anda. Kenapa ini penting? Hari ini kita mulai puasa dan doa. 21 hari. Ini challenge untuk kita semua. Yuk. Mulai dari kecil. Mungkin Anda belum bisa yang puasa 1 hari full. Atau 21 hari full. Mungkin belum bisa. Mulai dari kecil. Mulai dari doa setiap hari sama keluarga. Mulai dari nggak makan siang, tapi ambil waktu itu untuk doa. Mulai dari ambil 5 menit setiap malam sama anak untuk sharing, untuk doa. Kita mau berubah karakter. Mulai dari mana? Mulai dari kecil-kecil. Mulai dari karakter di dalam kita. Yang mana harus berubah. Kita mulai. Aku mau selesai sama satu ayat. Ini Matius 5 ayat 48. Ini ayat yang seperti yang di awal. Tapi ini dari Yesus. Ini terakhir dari yang khotbah dia, the Sermon on the Mount, Matius 5. Dia bilang ini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Anda notice yang ayat-ayat pertama yang imamat sama 1 Petrus itu katanya kudus. Waktu di sini, waktu Yesus bilang ini, dia lagi reference ayat yang awal di imamat. Ayat pasal 19 ayat 1 dan 2. Dia lagi bicara seperti itu. Tapi Anda notice, lihat, dia berubah satu kata. Dia gak bilang kudus, tapi Yesus bilang sempurna. Perfect. Kalau kita lihat kata itu yang Yesus bilang itu di dalam bahasa asli, itu tentang maturity. Anda sudah dewasa atau belum di dalam hal-hal rohani? Dia tentang growing up. Growing up in your spirituality. Karena kita ada banyak gereja, banyak orang Kristen tapi lama, orang Kristen lama tapi masih anak dalam hal rohani. Belum bisa doa untuk orang. Kalau sakit hati itu stay di hati terus. Belum bisa forgive, memaafkan orang. Barang orang Kristen begitu. Gagal move on. Sekarang kita gagal move on Christmas. Masih Natal di sini. Gimana aku tahu kita di Minahasa? Ya Christmas terus sampai bulan Juli. Tapi banyak orang Kristen begitu juga. Belum grow up, belum dewasa di dalam hal rohanian. Mau tutup sama satu cerita. Waktu aku umur 9 atau 10, aku lupa, 9 atau 10. Aku lagi libur sama keluarga. Kita lagi jalan-jalan
ada om dan tante di sana juga. Dan tiba-tiba kita mau jalan ke satu tempat mau cari makan. Aku lagi umur 9, om aku dia kasih kunci mobil dan dia bilang, oke Aaron, kamu nyetir. Anak umur 9 aku senang, yeah. Aku bisa begini, aku happy banget, aku bisa nyetir. Nah, karena tempat kita mau makan gak jauh juga, dekat. Dia percaya sama aku, yes. Orang tua aku gak percaya, tapi om percaya sama aku, umur 9 bisa nyetir mobil. Aku masuk di dalam mobil, ambil kunci, taruh di dalam, putar, wah mobil nyala. Aku siap, aku press yang gas pedal, press the gas. Tapi itu gak jalan. Aku gak tahu gimana bisa jalan. Aku press lebih kencang. The engine, vroom. Tapi itu masih belum jalan. Aku coba lagi, aku yang turun dari kursi karena kaki aku ya pendek waktu itu. Aku turun dari kursi, press lagi, engine boom, tapi masih belum jalan. Kenapa? Aku belum tahu harus yang masuk di dalam gigi, masuk ke dalam D. Untuk masuk ke dalam D harus press rem dulu ya. Aku belum tahu itu. Belum pernah. Kenapa? Karena aku umurnya belum siap untuk tahu itu. Belum belajar. Itu ya seperti anak, gak apa-apa. Tapi kalau sudah dewasa dan masih belum tahu, itu mungkin beda. Tapi itu seperti banyak orang Kristen juga. Masih seperti anak, tapi sudah lama Kristen, sudah dewasa Kristen. Tapi rohanian masih seperti anak. Ini challenge untuk kita tahun ini. Yang mana kita harus naik level lagi, grow up lagi. Di mana kita harus grow up lagi. Karakter kita harus siap. Berapa bulan lalu ada satu rapat di sini sama tim pengurus untuk bangun gereja. Dan ada Pak Hengki di sini ya. Pak Hengki dia bantu kita untuk bangun ini, dia dari IFGF Manado. Dan waktu itu dia sharing, itu langsung ke hati aku. Dia sharing ini, kalian harus siap. Bukan hanya siap untuk bangun gereja, siap untuk menjangkau orang. Siap untuk Anda yang lebih dewasa. Siap untuk yang lebih niat, ada kegiatan yang lebih kuat di sini. Karena gereja itu hanya just the building. Tapi kita di sini, kita harus siap untuk sesuatu baru terjadi. Amin. Mari kita doa. Kita mau